Sebuah novel berjudul Isa Rumah Gadang. Penulis Novik Elkoto. Penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 5. Padang Waktu Itu. Bagian kedua. Ziva melangkah santai menuju toko apotik. Tertulis di depannya Apotik Mawar Lestari. Mulai dari obat untuk bayi yang masuk angin sampai obat paling dirahasiakan sekalipun tersedia di toko ini. Maklum, apotek ini telah menjadi langganan banyak pemesan obat sekota Padang. Dulu sewaktu kuliah di Padang, aku juga sering mampir ke apotek itu jika ingin membeli madu alami khas Belitung. Ups, seperti kalimat iklan ya? Tak apalah, anggap saja sedekah iklan sedikit. Nyari apa Uni? Sapa penjaga apotik pada Ziva. Tubuh rampingnya ia sandarkan pada lemari kaca berisikan obat-obatan di depan toko itu. Usianya masih remaja. Madu alami khas Belitung ada, Dek? Tanya Ziva. Ada Uni. Uni mau yang berapa mililiter? Yang 250 aja. Baik, sebentar ya Un. Aku ambilkan dulu. Sang penjaga apotik langsung menuju rak lemari bagian belakang. Bersamaan waktunya, datang dua muda-mudi yang baru saja turun dari motor. Keduanya tampak seperti sepasang kekasih yang baru saja melakukan perjalanan bersama. Motornya ditaruh di depan toko. Tanpa berlama-lama, laki-laki muda itu langsung saja menuju bagian belakang apotek. Sekilas, Ziva mendengar laki-laki itu menanyakan obat bermerek Gastrul. Menyebutkan nama obat itu, laki-laki itu seperti sedang berbisik. Dalam pikiran Ziva, Gastrul adalah nama orang. Barangkali laki-laki itu sedang mencari temannya yang bernama Gastrul. Terlihat saat itu juga, gadis yang tengah mengambilkan madu pesananku menggelengkan kepala pertanda obat itu tidak ada di sana. Tanpa basa-basi pula, laki-laki itu langsung pergi. Mungkin akan segera mengantar kekasihnya pulang ke rumah atau ke tempat lain mencari obat semirip nama orang itu. Entahlah. Ini Uni, ini madu alami yang kita punya. Gadis penjaga toko itu menyerahkan sebotol madu kental berwarna agak kehitaman. Oh ya, berapa harganya Dek? 55.000 Uni, jawabnya sambil tersenyum. Sembari bergegas mengeluarkan uang di tasnya, Ziva spontan bertanya. Itu udah yang tadi nyari temannya ya? Teman? Gadis itu mengerutkan keningnya. Lah, kan tadi dia nanya Gastrul, ujar Ziva polos. Oh alah, itu bukan nama orang Uni. Gadis penjaga toko itu tertawa lepas. Lah terus? Uni. Gastrul maksud Uni? Tanya gadis itu lagi. Iya, jawab Ziva seadanya. Oh, sebenarnya
Malu aku bilang sama Uni. Itu obat penggugur kandungan, Un. Gadis itu tampak tersipu malu sambil menunduk. Astagfirullah, gumam Ziva. Apa sering orang kesini nyari obat itu, Dek? Ziva spontan bertanya. Sebenarnya sering, Uni. Kadang dalam seminggu itu kalau dirata-ratain ada 4-5 kali sehari orang-orang nyari obat itu ke sini, ujar sang gadis pelan. Terus? Desak Ziva. Iya, Uni. Sejak 4 tahun terakhir, kita selalu harus berhadapan dengan anak-anak muda yang ingin menggugurkan kandungan, ujarnya. Bukan hanya di sini kok, Uni. Kadang di apotek lain juga banyak yang nyari obat itu. Dan rata-rata itu yang nyari anak muda di kota ini, Un. Sang gadis segera menimpali. Ziva tersentak. Ini Padang. Ini kota yang identik dengan suasana syariah. Namun kali ini keidentikannya harus berhadapan dengan pola hidup baru. Pengguguran benih manusia sebelum sempat muncul ke dunia. Tentu itu artinya pengguguran kehidupan. Ya sudahlah, ini uangnya, Dek, ujar Ziva dengan nada pelan. Segera dia melangkah pergi dari toko itu. Kebetulan hari itu Ziva sedang punya uang lebih. 2 hari sebelumnya, ibu menyuruhku mengirim uang bulanan ke rekening Ziva. Setiap bulan, uang bulanan Ziva sengaja dititipkan ibu padaku. Seperti yang telah kuceritakan di awal, uang itu diperoleh dari penyewaan sawah milik keluarga rumah gadangku kepada pihak lain selama 4 tahun ke depan. Mamak Palimo berpesan agar ibuku yang pegang uang itu. Sebab Etek Suni sendiri tidak mengerti cara-cara perbankan. Beliau hanya seorang kuli harian. Jangankan untuk mengerti apa itu rekening ATM. Bahkan buku tabungan Simpedes saja rasanya belum punya. Sambil meneruskan perjalanan menuju halte angkot, pikiran Ziva terus diselubungi tanda tanya. Entahlah, ternyata bukan saja angkot. Toko apotek pun sudah menjadi saksi ritual memadu kasih bagi yang belum tentu muhrim. Tersembunyi, namun pasti, banyak toko apotek pun sudah menjadi pelarian bagi kaum muda. Kaum muda yang melarikan diri dari hasil ritual yang mereka lakukan itu. Tampaknya sudah menjadi hal biasa di kota yang selalu dibela ini, gerutu Ziva dalam hatinya. Kawanku, toko apoteknya tentu tidak salah. Para pengunjung apotek yang tak tahu diuntung itulah yang layak dijadikan tersangka untuk diadili. Ziva pulang ke kosan dengan penuh tanda tanya.